karena jalannya berbelok-belok dan cukup menantang, maka dia tergelincir jatuh di kedalaman yang sangat jauh sekali ke bawah. Maka dia terjatuh, dahsyatnya lagi tangannya terhimpit batu. Kali ini saya berada di Mini Grand Canyon atau wisata Bukit Kapur di Pekanbaru, Riau. Bisa teman-teman lihat, ini kondisinya. Wisata ini tidak jauh dari pusat kota Pekanbaru, berada di Jalan Air Hitam. Ini bisa teman-teman lihat. Dan tadi saya ketemu dengan penjaga wisata Mini Grand Canyon ini, bahwa tempat ini sering dikunjungi, diantaranya juga orang-orang yang melakukan pre-wed, ya, persiapan pernikahan, foto-foto sebelum menikah. Dan ini sengaja ditancapkan bendera Indonesia jadi atas sana. Itu bisa teman-teman lihat, ada bendera Indonesia. Berada di tempat seperti ini, mari kita agak masuk ke dalam. Oke. Berada di tempat seperti ini ya lumayanlah mengingatkan saya pada film 127 jam atau 127 hours. Ini disutradarai oleh Danny Boyle. Ya, film ini menceritakan tentang Aaron Ralston, seorang remaja pemuda yang terjebak di John Blue Canyon di Utah, Amerika Serikat. Dan dia terjebak cukup dalam di ngarai tersebut. Begitu dia terjatuh, tergelincir karena jalannya berbelok-belok dan cukup menantang, maka dia tergelincir jatuh di kedalaman yang sangat jauh sekali ke bawah. Maka dia terjatuh, dahsyatnya lagi tangannya terhimpit batu dan tidak bisa dia tarik tangan tersebut. Dan disinilah kisah 127 jam itu dimulai. Dia terjebak di dalam ngarai dengan kedalaman yang luar biasa, dah jauhnya ke bawah, sementara tangannya terhimpit batu yang cukup besar sehingga dia tidak bisa menarik tangannya sendiri. Maka Aaron Ralston ini menyiapkan makanan dengan sebelah tangan, ya. Kemudian juga dia coba meminta tolong, berteriak sekeras-kerasnya juga tidak bisa karena ngarainya cukup dalam. Maka 127 jam itu sekitar 6 hari, 5 hari lebih lah begitu. Dia terjebak di tempat tersebut. Sampai akhirnya dia ya coba mengingat kisahnya, masa lalunya. Apakah itu adalah akhir dari kehidupannya? Yang jelas dia mencoba mengingat kembali kisah-kisah menarik, ya, tentang dia dan keluarganya, tentang dia dan kekasihnya, sampai pada satu titik persediaan air minumnya menipis dan habis, betul-betul habis. Maka Aaron Ralston ini buang air seninya, lalu diminumnya kembali air seninya. Teman-teman bisa bayangkan betapa susah kehidupannya kala itu, tetapi dia berusaha, ya, bertahan hidup dalam kondisi jatuh ke ngarai, kemudian juga terhimpit tangannya oleh batu, kemudian dia berusaha tetap bertahan walaupun dengan meminum air seninya. Sampai pada akhirnya dia berpikir kalau tidak ada orang yang bakal menolongnya, bahwa dia akan memotong tangannya sendiri. Maka dia ambilnya pisau. Sayangnya teman-teman sekalian, pisau yang diambilnya itu, atau tepatnya pisau yang disiapkannya itu, sebetulnya bukanlah pisau yang betul-betul dia rencanakan
di awal perjalanan, sebab dia sudah menyiapkan pisau yang sangat tajam dalam perjalanannya, tapi yang kebawa adalah pisau tumpul begitu ya, pisau yang tidak setajam yang dia persiapkan sebelumnya. Maka teman-teman bisa bayangkan dia mencoba ya memotong tangannya sendiri, memotong tangannya yang terhimpit itu karena sudah mulai membusuk ya, tangannya itu sudah mulai membusuk dihimpit oleh batu sekian hari, yaitu 127 jam. Karena dengan membuat judul begitu justru akan lebih menarik kan daripada 6 hari terjebak begitu, maka lebih menarik 127 jam. Dan ini diangkat dari kisah nyata ya, dari buku yang ditulis oleh Aaron dalam bukunya ya. Maka dia mengambil pisau tumpul itu lalu memotong tangannya ya. Betapa sakitnya itu, dia tahan, dia potong tangannya sampai tulang belulangnya dia patahkan, tulang tangannya, dan akhirnya betul-betul bisa. Maka bisa bayangkan darahnya muncrat dan dia berusaha ya, begitu dia selesai memotong tangannya, dia berusaha keluar dari ngarai John Blue Canyon tersebut dan dia berhasil keluar. Nah, kisah ini teman-teman sekalian bisa teman-teman saksikan filmnya, saya kira lebih menarik lagi kalau kita menyaksikan sendiri bagaimana perjuangan dari Aaron Ralston ini. Tetapi yang bisa kita petik adalah perjuangan hidup ya, bagaimanapun sulitnya kehidupan maka harus ada upaya kita untuk bertahan. Tapi dari film ini juga mengajarkan kepada kita bahwa sebelum melakukan perjalanan sebaiknya betul-betul dipersiapkan matang satu dan lain halnya yang akan kita perlukan nanti di perjalanan tersebut. Misalnya, apakah betul kita tidak perlu teman dalam perjalanan begitu? Apakah hanya sendiri saja yang mesti kita lakukan, atau boleh kita bawa teman-teman kita yang lain atau keluarga misalnya ya, kalau tidak terlalu penting begitu maka bisa kita rencanakan dengan lebih matang, kita bawa teman atau anggota keluarga kita. Yang kedua ya persiapan, perhatikan betul sebelum kita memulai perjalanan apa alat-alat yang betul-betul kita butuhkan kelak. Ya, yang ketiga tentu memohon izin kepada orang tua ya, ketika perjalanan yang akan kita tempuh itu adalah perjalanan jauh atau sebuah keputusan yang besar. Saya ingat cerita Pak Amin Rais ketika beliau masih ketua MPR RI, sampai pada keputusan penting kata dia, saya menelpon ibu. Walaupun saya tahu ibu itu tidak begitu mengerti dengan keputusan yang akan saya ambil, tetapi izin dari ibu, permintaan, pertimbangan dari ibu itu penting, teman-teman sekalian. Kemudian ya tentunya juga yang perlu kita persiapkan itu adalah berserah diri ya, berdoa terlebih dahulu sehingga kita berharap baik-baik saja dalam kondisi selamat perjalanan kita. Maka film 127 jam ini cukup mewakili suasana ya, lumayan ini Grand Mini Canyon di Pekanbaru ini, di Jalan Air Hitam ini, dan ini bisa menjadi opsi atau pilihan teman-teman kalau mencari tempat wisata di Pekanbaru ya. Oke, coba kita lihat ke sini. Wah, ini cukup menantang kalau mau dipanjat teman-teman sekalian ya. Oke. Menarik bukan? Oke. Saya kira ini yang saya share kali ini. Silakan berkunjung ke sini dan nikmati sensasi berada di antara tebing-tebing ya Grand Canyon atau Mini Grand Canyon ini. Demikian sahabat sekalian, terima kasih.